Halo 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 halo, balik lagi di channel Lene. Hari ini saya lagi kepingin makan bolu jadul ya, yaitu cake marmer ya. Tapi ini versi ekonomis dan versi tidak punya loyang yang kecil banget ukurannya. Kayaknya sekitar 20 cm-an gitu ya. Jadi saya ini pakai loyang yang ada di rumah. Jadi dia tidak apa namanya ya, tidak tebel gitu ya. Oke, ini simple aja bikinnya. Kita bikin cepet banget. Resepnya antara lain seperti ini ya. Oke, baik. Ini pertama-tama ada 5 butir kuning telur saja dan 2 butir putih telurnya saja. Kemudian ini juga ada mentega yang kita sudah lelehkan sebanyak 100 gram. Dan juga ada tepung terigu sebanyak 120 gram. Dan juga ini ada gula pasir sebanyak 120 gram. Oke, baik, ini di wadah yang terpisah ya. Pastikan wadahnya kering dulu ya. Peralatan untuk mixernya juga pastikan itu kering. Ini kita campurkan 5 butir kuning telur tadi dengan 2 butir putih telurnya saja tadi. Itu kita campur juga nanti dengan gula pasir. Di sini saya pakai castor sugar sebanyak 120 gram tadi. Ini kita akan mixer selama kurang lebih 15 menit minimal ya, sampai dia putih dan kental ya. Oke, ini kita mixer ya dengan kecepatannya. Saya sih pakainya pertama dari nomor 1 dulu, lanjut ke nomor 2, lalu kecepatan nomor 3. Seperti itu kira-kira ya. Jadi kita aduk terus sampai dia kira-kira nanti seperti ini ya. Makin lama dia makin putih, makin mengental. Dan seperti agak berat gitu ya kalau kita mixer gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di video selanjutnya ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia menjadi lebih putih, warnanya lebih pucat dan lebih kental gitu. Nah, ini sudah hampir kelar ya. Nah, sekarang saatnya kita masukkan tepung yang kita ayak dulu sebelumnya ya. Takutnya kan ada kotoran atau apa. Dan kembali kita mixer dengan kecepatan yang rendah aja. Ini saya pakai kecepatan nomor 1 ya. Setelah itu kita pastikan tercampur rata ya. Jadi jangan terlalu nafsu gitu ya mixernya ya. Nah, ini sekarang lanjut, kita masukin si mentega cairnya. Ini ngaduknya sih sebentar aja ya, asal rata gitu aja. Dan nanti kalau udah merasa rata, langsung kita matikan aja mixernya ya. Nah, baru dengan spatula ya, pastikan spatulanya juga kering. Ini kita aduk sebentar lagi, pastikan rata di pinggir-pinggirnya karena kan namanya mixer kan nggak bisa menjangkau pojok-pojok yang hobi-hobi mojok gitu ya adonannya kan ya. Nah, oke. Lalu kita ambil tuang sedikit nanti ya untuk bikin pasta coklat. Oke, ini saya pakai cocoa powder atau coklat powder ya. Ini saya tambahkan sekitar
Saya kayaknya sih satu sendok teh cukup ya. Tadi saya kayaknya kebanyakan ya. Jadi saya sarankan satu sendok teh aja itu cukup. Ini saya masukin 1,5. Jadi kayaknya dia terlalu thick atau terlalu kental banget gitu ya. Dan diaduk-aduk sampai dia rata ya. Pastikan dia rata ya. Jangan ada yang ngegumpel gitu ya. Takutnya nanti bikin bantet nggak sih? Nggak tahu juga ya. Karena saya kan bukan baker ya, bukan yang pro. Oke, ini saya punya loyang. Ceritanya seperti di awal tadi saya bilang, loyang saya itu tidak ada yang kecil, jadi saya punya loyangnya besar ya. Ini ukurannya kayaknya sekitar 26 cm. Sementara untuk adonan ini kayaknya harusnya sih pakai loyang sekitar 20 cm-an ya. Atau kalau teman-teman tidak punya loyang bundar, pakai loyang loaf atau loaf itu maksudnya yang biasa buat bikin roti ya, yang panjang itu loyangnya, yang nggak ada bolongannya juga gitu, yang kotak panjang. Nah teman-teman bisa pakai itu juga ya. Ini sementara loyangnya saya kasih mentega, saya oles ke seluruh permukaan, dan juga saya taburkan tepung terigu, ratain aja ke seluruh permukaannya supaya nanti nggak lengket ya, adonannya ketika sudah matang ya. Oke, di sini saya ada 1 tusukan sate. Fungsinya nanti untuk membentuk lukisan seperti marmer gitu ya, atau membentuk marmernya lah pokoknya. Oke, ini saya taruh adonannya. Seharusnya sih adonan putih dulu, baru adonan coklat, baru adonan putih. Tapi karena ini adonannya sepertinya sangat sedikit sekali, jadi saya putuskan hanya taruh adonan putih saja semuanya, dan kemudian adonan coklatnya di atasnya. Baru kita bentuk dengan si tusuk sate tadi untuk membentuk marmernya. Bebas sih ngebentuknya karena saya juga bukan pelukis, jadi saya asal aja begitu ya. Oke, ini kalau udah selesai begini, kita masukkan ke oven yang sebelumnya sudah kita panaskan di suhu 180 derajat. Tergantung oven masing-masing ya. Oven saya ini oven listrik dan harusnya sih pakai api atas bawah. Tapi kalau oven ini sepertinya saya tahu ini hanya apinya dari atas, panasnya dari atas ya. Dan ini saya set di 180 derajat selama 35 menit. Dan teman-teman tolong dicek seperti ini dengan tusukan sate ya, apakah dia dalamnya udah matang apa belum. Kalau belum matang, waktunya boleh ditambahkan. Tapi jangan terlalu sering buka pintu oven, takutnya nanti dia jadi turun dan bantet. Kurang lebih seperti itu. Dan ini sudah matang. Saya 35 menit saya set, ternyata nggak sampai 35 menit itu tadi sudah matang ya, dan sudah bau gosong atasnya malah. Saya sambil ngurus anak, jadi tadi buru-buru langsung taruh anak dan matikan oven. Ini kalau mau tahu, walaupun dia tidak tinggi ke atas ya, tebel gitu ya, seperti yang ekspektasi kita kalau beli bolu jadi ya. Ini kan karena loyang saya kebesaran, jadi dia tipis ya. Tapi kalau ditanya soal rasa, ini oke banget. Dan juga fluffy ya, teman-teman boleh dicoba di rumah. Walaupun saya bukan master cake baker, bikin kue begini-begini, tapi bolehlah kita sebagai pemula untuk nyoba-nyoba bikin, gak masalah kan, gak ada salahnya dong ya kan. Ini saya lagi kangen banget memang makan cake begini, cake jadul, karena di sini kan nyarinya juga agak susah, dan saya nggak suka kalau yang ada bahan pengawetnya gitu ya. Jadi saya lebih suka yang fresh, bikin sendiri di rumah. Dan saya udah kangen banget. Ini kayaknya enak dicelupin ke teh panas. Nikmat sore-sore ya. Nanti saya tunggu suami pulang biar tenang, ada yang jaga anak. Oke, kalau gitu dicoba di rumah ya. Dan kalau kalian udah coba, jangan lupa tag saya kalau memang mau tag di @mari.sibarani, MARRY ya, pakai A ya, MARRY. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nge-view video-video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Have a good day. Bye.